Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Petra Pranyaningin. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya dan teman-teman saya diskusikan pada kelompok 7. Di sini ada nama-nama kelompoknya, ada saya sendiri dalam Petra, Putri Cinta Manusa, ada Widi Astuti, Faisal, dan M. Julpan. Tema dari dari presentasi kami hari ini adalah implementasi komunikasi pembangunan dalam bidang pendidikan dan gender. Pengertian komunikasi pembangunan, menurut Peterson, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan suatu proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi secara umum, berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Komunikasi pembangunan ada pada segala macam tingkatan, dari seorang petani sampai pejabat pemerintahan dan negara, termasuk juga di dalamnya dapat berbentuk pembicaraan kelompok, musyawarah pada lembaga resmi siaran, dan lain-lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pembangunan yang pertama adalah penggunaan pesan yang dirancang khusus atau tailored message, yang adalah untuk khalayak yang spesifik yang dipakainya. Kemudian ada pendekatan atau scaling effect, yaitu mengkomunikasikan pesan-pesan yang dibagi golongan yang tidak setuju, katakanlah golongan atas, merupakan redundansi. Dan kemudian ada penggunaan pendekatan atau narrowcasting, mengalokasi pesan bagi kepentingan khalayak. Dan selanjutnya ada pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbentuk pertunjukan masyarakat yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat. Kemudian ada disadvantage, yaitu adalah pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan. Ya, bisa kita lihat dari contoh disadvantage ini adalah kayak seperti bagaimana masyarakat desa meminta tolong kepada kepala desa atau kepala lurahnya untuk menyampaikan aspirasi mereka pada seorang yang ada di kota. Kemudian ada mengaktifkan kesertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan, beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah pembinaan khalayak, diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan khalayak sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri. Kemudian ada kesetaraan gender dalam pendidikan. Pendidikan adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini merupakan penegasan betapa pentingnya pendidikan untuk mengubah pola tradisional menjadi pola modern yang lebih mampu mensejahterakan masyarakat luas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berkegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kemudian ada pengertian kesetaraan gender. Konsep gender tersebut mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya dan lingkungan masyarakat di mana tempat individu tumbuh dan dibesarkan. Pengertian gender tersebut berimplikasi pada munculnya pandangan bahwa perempuan memiliki sifat feminim, di antaranya lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki memiliki sifat maskulin, di antaranya sebagai pribadi yang memiliki karakteristik yang kuat, rasional, dan perkasa.
Perbedaan sifat laki-laki dan perempuan merupakan salah satu kuadrat pemberian Tuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian ada tujuan pendidikan berspektif gender. Yang pertama adalah mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, yaitu di mana tujuannya itu agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dalam berpendidikan yang sama. Yang kedua, ada kewajiban yang sama, umpamanya seorang laki-laki dan perempuan sama, memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Dan yang terakhir, persamaan kedudukan dan peranan, contohnya baik wanita dan pria sama-sama berkedudukan sebagai objek atau pelaku pembangunan, di mana kita bisa lihat ini adalah suatu proses mengubah stigma bagaimana kalau jika di zaman dahulu perempuan hanya bisa diam di rumah dan lain-lain, tapi sekarang kita bisa lihat bagaimana perempuan sudah ada yang bisa jadi hakim, menjadi seorang teknik sipil dan lain-lain. Praktek budaya menghambat kesetaraan gender. Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender berkaitan dengan banyak faktor, antara lain perilaku masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Faktor budaya sangat berpengaruh, terutama pada pemilihan jurusan oleh peserta didik dalam setiap masyarakat kaum laki-laki dan perempuan. Memiliki gender yang berbeda, terdapat perbedaan pekerjaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya, dan status maupun kekuasaan apa di dalam masyarakat. Terima kasih. Kesimpulan yang saya bisa dapat dari hasil diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa melihat komunikasi yang sangat berpengaruh pada pembangunan itu dipengaruhi oleh kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan itu sama tanpa dibeda-bedakan gender seperti zaman dahulu. Di mana kita bisa lihat di zaman dahulu perempuan hanya berfokus sebagai ibu rumah tangga, berberes rumah, memasak untuk suami dan lain-lain. Tapi kita bisa lihat sekarang bagaimana perempuan mempunyai kekuatan, perempuan mempunyai kekuatan, bagaimana sekarang perempuan lebih banyak mendominasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sekian dari saya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.